kita tuh ditinggal di Semarang, papa mama berkelana lagi ke, ya gimana ya, orang Semarang tuh kan kayaknya diem-diem sambuk gitu. Kita punya organisasi alumni keluarga ex-Kolese Loyola yang gitu kita juga saling bantu. Apa Cino pelit gitu misalnya, atau oh dasar Jawa lemes gitu. Kata-kata toleransi yang sekarang digembar-gemborkan tuh buat aku udah ada dari zaman dulu. Halo, saya Tenik Hartono. Terima kasih udah diundang lagi. Selamat datang. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, Mbak Teni. Yes. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tuntas pengalaman Mbak Teni selama bekerja di media, kan? Iya. Nah, sekarang saya ngajak mundur ke belakang nih. Mbak Teni ini ceritanya banyak banget. Ya begitulah. Ya kan, banyak banget. Namanya juga tukang cerita. Oke, kita mulai dari zaman kecil Mbak Teni. SD, ada yang mau diceritain SD? Nah, SD tuh aku pindah-pindah ya dari karena almarhumah papa juga adalah abdi negara yang hampir setiap 5 tahun berpindah tugas. Jadi SD tuh di macam-macam kota, nggak terlalu banyak kenangan sih, karena ya itulah karena kita terlalu sering berpindah kota sehingga tidak jejak gitu di satu kota kan. Tidak punya sahabat masa kecil, tidak punya kenangan gitu ya. Paling yang memang membekas banget ya waktu di Manado, karena cukup lama di Manado itu aku tuh udah cukup besar untuk bisa tahu makanan Manado gitu. Jadi sekarang tuh lidah tuh lebih ke arah sana daripada makanan Jawa asal daerahku gitu ya. Nah, itu sih kalau SD. Kalau SMP SMA ya karena masa remaja, terus aku juga udah settled di kota Semarang waktu itu. Semarang. Jadi ketika almarhum papa ditugaskan di Semarang, terus mau pergi lagi ke kota lain, ayah ibuku tuh udah stay di Semarang, anak-anak, karena masalah sekolah juga kan. Nanti pindah lagi, aduh kacau deh gitu. Jadi kemudian stay di Semarang, ya udah akhirnya sampai aku SMP SMA di Semarang. Jadi masa remajaku tuh dari, kan ada stage remaja tuh preteen ya, pra-remaja tuh SMP kan. Nah aku tuh tahun 82 sampai 85 tuh SMP, 85 lulus 88 SMA, terus keterima kuliah di Jakarta di UI. Nah itu 88 sampai aku lulus 93. Jadi ya memang nya tuh anak 80s banget. 80s dan 90s lah gitu. Mulai kerja tuh 94. Ya kan? Itu pengantarnya tuh, pengantar dari Mbak Teni. Kita sekarang masuk lebih dalam lagi nih, SMP. Kata orang masa akhir balik. Iya, benar. Nih, ada yang unik dari Mbak Teni nih. SMP kan di Semarang. Iya. Cerita SMP di Jakarta udah banyak orang bisa bercerita. Iya kan? Sekarang cerita zaman SMP dulu, Mbak Teni. Sebetulnya tuh di SMP di Semarang tuh mau dibilang kota kecil juga enggak, tapi memang di Semarang tuh dulu belum seramai sekarang sudah pasti ya pada masa itu. Dan di Semarang itu aku justru disitulah mulai belajar SMP ya, mulai belajar hidup berbineka. Aku tuh sekolah di sekolah Katolik. Aku Muslim, sekolah di sekolah Katolik yang warganya tuh di Semarang tuh seperti juga kota-kota pesisir, banyak keturunan Tionghoa kan, gitu, keturunan Arab. Jadi di Semarang tuh ada kampung pecinan, ada kampung Arab gitu, dan orang Jawanya itu sendiri. Jadi senengnya tinggal di daerah di Semarang itu adalah aku tuh terpapar pada banyak suku lah gitu istilahnya, banyak bangsa, banyak suku, sehingga kata-kata toleransi yang sekarang digembar-gemborkan tuh buat aku udah ada dari zaman dulu gitu. Tumbuh dengan iklim itu ya. Tumbuh dengan iklim itu gitu. Jadi biasa banget gitu. Kita saling ledek-ledekan dengan menyebutkan nama rasnya tuh udah nggak marah. Maksudnya bukan suatu yang harus bukan harus yang dibikin marah gitu loh. Jadi suka bilang maaf nih misalnya gitu, ini apa Cino pelit gitu misalnya, atau oh dasar
cowok lemes gitu, yang kayak gitu. Itu tuh udah biasa banget dan kita nggak marah, kita ketawa-ketawa. Bahkan di Semarang tuh kan ada tradisi menjelang Ramadan, itu ada yang namanya dukderan. Jadi ada kayak semacam pawai arak-arakan menjelang dimulainya bulan Ramadan. Dan ikonnya itu adalah namanya warak ngendok, yang merupakan makhluk imajinasi gitu ya, yang merupakan gabungan dari naganya Cina, kambing dombanya Arab, gitu, sama kudanya Jawa. Gitu ya? Iya, dalam satu makhluk gitu. Jadi itu tuh udah, ya gitulah, udah biasa banget. Jadi di SMP itu kenang-kenangannya itu. Dan aku tuh dulu menjadi ketua OSIS pertama yang non-Katolik di sekolah Katolik gitu. Jadi emang ya itu kenangan yang manis banget ya. Dan waktu itu kan di Semarang tuh juga nggak terlalu banyak, mungkin nggak terlalu heboh kegiatan kayak di Jakarta ya. Tapi di Semarang tuh kita tuh ya udah, mall juga cuma satu waktu itu di Simpang 5, bioskop juga cuma punya satu gitu at that time ya, tahun 82-an itu. Jadi ya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak keriaan lah gitu. Dan ya karena ayahku juga senang membaca, anak-anaknya tuh dibiasakan membaca. Nah, aku tuh kan hobi banget baca jadinya. Nah, di salah satu buku yang aku seneng banget baca itu adalah serial Si Noni. Pengarangnya siapa ya? Aku lupa. Noni. Dan itu, buku itu terkenal kok. Terbitan Gramedia kalau nggak salah ya. Dan buku itu tuh mengambil setting di Semarang. Jadi kalau abis baca buku itu, aku minta supirku untuk dianterin di mana sih yang ada di buku ini tuh di mana. Jadi si Noni itu adalah seorang anak yang berteman dengan preman. Jadi dia tuh bertualang gitulah, kayak Sabta Siaga, Lima Sekawan gitu. Dia tuh hobinya bertualang, memecahkan misteri gitu kan, dibantu oleh si preman ini. Kalau di Semarang disebutnya Gali. Nah, jadi persahabatan mereka tuh unik banget. Dan si Noni ini diceritakan berumah di Perumnas di Semarang. Jadi, ayo mana yang anterin? Terus nanti kalau misalnya mereka di hutan di Gombel atau di mana, ayo anterin gitu. Nah, itu kenangan di Semarang tuh menggembirakan banget, dan masih bisa naik sepeda gitu. Terus sepatu roda ya kan, zaman dulu itu juga ada sih sepatu roda. Tapi ya gitu, film-film sih kurang ini ya, karena itu cuman bioskop satu itu. Tapi ya ketika SMA, udah masa SMA, Semarang udah makin berkembang, ada disco. Oke, kita berhenti di SMP dulu nih. Mbak Teni, kita mau gali lagi nih di SMP. Boleh. Iya kan? SD masih buah kencur. Iya, bener banget. SMP ini udah mulai nih, dikit-dikit tipis-tipis udah mulai masuk akil balik nih. Iya, udah mulai bandel lah. Mulai bandel. Walaupun ketua OSIS. Oke, kita bicara sekarang SMP. SMP, kenapa tuh? Udah mulai nulis cinta nggak? Udah mulai naksir orang nggak SMP? Aku tuh enggak. Oh enggak? Aku tuh bahkan SMA pun belum naksir orang. SMP tuh nggak naksir, karena aku dulu quite tomboy dan lebih senang emang berteman sama cowok, tapi nggak naksir, bener-bener cuman ngegeng temenan aja sama cowok-cowok gitu. Nah, tapi karena tuntutan lah ya, maksudnya kanan kiri kan pada udah mulai naksir. Dari status. Naksirnya waktu itu ditaksir sama adik kelas ya, terus adik kelas. Jadi aku kelas 2, dia kelas 1 gitu. Terus ya gitu deh, suka ini, terus tiba-tiba main ke rumah atau apa gitu. Jadi dan dalam kegiatan OSIS tuh kita bersama. Jadi dia ikut juga dalam kepengurusan OSIS. Sering ketemu. Jadi ya jadi ya gitu deh, naksir-naksiran, nggak pernah ditembak. Tapi ya
jalan-jalan berdua naik Vespa. Spesial. Naik sepedanya dia gitu-gitu. Dan ntar dulu main ke rumah tuh kan nggak segampang sekarang. Main ke rumah zaman dulu kan, kita mau main ke rumah cewek atau mau ke rumah cowok kan nggak segampang sekarang. Bisa janjian. Berarti kan mesti manggil-manggil dulu, mesti permisi dulu sama orang tua nggak zaman dulu. Nah itulah. Kan tadi aku bilang, papa mama, kita tuh ditinggal di Semarang, papa mama berkelana lagi ke tempat lain kan dengan tugasnya beliau. Jadi aku tuh bersama kakak-kakak laki-laki dan perempuan. Dan kakak-kakakku itu juga kan very protective tuh ya kepada adiknya. Jadi ya si adik kelas ini harus kelonuan kepada kakakku gitu. Zaman sekarang nggak ada kayak gitu. Zaman sekarang nggak ada kayak begitu. Oh, zaman dulu kan kayaknya memang lebih apa ya? Totok romonya tuh lebih, apalagi di Semarang. Betul. Kan itu nggak ungu, orang Jawa kan gitu ya gitu. Jadi udah gitu ada eyang di rumah dulu. Jadi bener-bener yang dia tuh yang datang ke klono ya gitu deh pokoknya. Tapi kalau dipikir-pikir lucu juga ya, anak zaman segitu masih pakai celana pendek. Udah sok-sok anak sir kakak kelas gitu kan. Berani kali dia. Terus udah gitu akunya juga kok ya mau gitu ya. Gitu. Tapi itu cuma episode pendek karena terus aku sibuk dengan ujian dan segala macam ya. Aku juga merasa enggak deh gitu, temenan aja. Nah pas di SMA pun nggak ada cerita pacaran. Aku tuh dulu malah naksirnya sama, kan ada akademi kepolisian kan di Semarang. Oh iya betul. Akpol. Nah sekolahku tuh SMA Koalisi Loyola, kita tuh punya lapangan bola yang gede banget. Di Semarang itu yang lapangan bola milik sekolah yang paling besar at that time. Nah anak-anak Akpol itu suka ikut latihan di situ, latihan drum bandnya, latihan itu. Jadi itu suka yang cakep-cakep ya, ganteng-ganteng gitu kan, terus badannya gini-gini kan. Gitu. Jadi tuh kalau dulu tuh anak-anak SMA di Semarang tuh ya idolanya taruna-taruna, kecengannya taruna-taruna Akpol. Tapi ya aku nggak ada yang nyangkut tuh Mas. Jadi ya udah tuh. Terus nongkrong di mana? SMP lah ya, nanggung. SMP kan nanggung loh. Iya, kalau SMP tuh ya dulu kan belum ada kafe, society kayak sekarang ya. Belum ada kafe, belum ada apa. Jadi ya kalau nongkrong tuh nggak, ya paling kalau dulu tuh kita kan harus ikut pramuka ya. Betul. Jadi ya paling kalau habis selesai pramuka kita tuh nongkrong di taman deket sekolah tuh ada di situ, atau dulu tuh suka di depan SMA 1 tuh di Jalan Menteri Superno ada taman yang sekarang jadi Taman Indonesia Kaya. Dulu tuh ada taman di situ gitu. Cuman kita nggak bisa nongkrong sampai lama karena begitu sore ke malam udah jadi tempat berkumpulnya para waria. Ada juga di Semarang. Ada. Jadi tempat berkumpul para waria. Jadi ya gitu. Nah, terbatas banget sih tempat-tempat nongkrong zaman dulu gitu. Kalau kita mau ngelihat pemandangan Semarang dari atas tuh ada Taman Tabanas, tapi jauh kan. Dan anak SMP kan kita waktu itu tertib ya, belum boleh naik motor, umur nanggung dan sarana transportasi di Semarang tuh ya tahulah tahun 80-an belum sebaik sekarang gitu. Jadi either kamu harus punya motor sendiri atau mobil. Nah, tapi kan anak-anak SMA, nah waktu udah SMA tuh udah mulai kan udah boleh nyetir mobil, udah bisa naik motor gitu. Gitu sih. Sekarang pengaruhnya ini. Kalau karena kita bicara Semarang ya, pada saat itu kan kiblatnya kan Jakarta ya. Iya, Jakarta banget. Kiblatnya kan Jakarta banget. Masa-masa itu kan. Iya. Zaman-zaman SMP udah mulai masuk belum? Apa toksiknya Jakarta udah masuk belum karena anak Semarang? Udah toksik dulu Jakarta. Iya, dulu. Bahasa sekarang lah. Bahasa sekarang toksiknya. Pengaruhnya sih belum, nggak kenceng ya. Karena kalau dulu tuh kayaknya orang Jakarta tuh jauh gitu, dirasa masih jauh gitu dari Semarang. Terus belum sebanyak kayak sekarang kan banyak anak-anak
Jakarta yang kuliah di Semarang gitu ya. Kalau dulu tuh kan masih sedikit banget gitu, dan anak-anak Jakarta yang kemudian tinggal di Semarang tuh mungkin seperti aku yang bapaknya ditugaskan di Semarang gitu, pejabat-pejabat pemerintahan yang ditugaskan di Jawa Tengah dan di Semarang gitu. Jadi nggak terlalu ini. Tapi kalau misalnya pengaruh film ya, itu kan ada film-film yang juga diputar gitu. Terus kemudian radio-radio tuh mereka kan suka istilahnya kayak relay siaran-siaran dari Jakarta gitu. Termasuk itu tuh dulu sandiwaranya Prambors, Si Boy. Iya, catatan Si Boy kan ada kerja sama radio terus di relay di sana gitu. Jadi itu sih yang itu, tapi kan buat anak-anak Semarang mungkin terlalu jauh ya. Maksudnya mau ngejar the glitz and glamour-nya Jakarta. Anak Jakarta tuh masih susah betul. Kayak gitu. Tapi ya itu waktu itu kalau kayak aku tuh kalau tiap liburan memang ke Jakarta karena sepupu-sepupu ada di Jakarta semua. Jadi ya udahlah, aku bisa kenalin Tas Melawai, terus bisa main ke Radio Prambors karena kebetulan rumahnya Bude, tempat kalau aku berlibur ke Jakarta itu di Jalan Penataran. Di Menteng kan deket jalan dulu tuh Jalan Borobudur itu. Jadi tahu tuh Radio Prambors, diajak kakakku terus ke Melawai, restoran gitu-gitu. Jadi itu aku maksudnya wawasanku tentang Jakarta tuh juga udah mulai terbentuk. Cuman kalau untuk teman-teman secara lebih luas sih, mereka ya masih tetap dengan kesemarangannya sih. Ya maksudnya Jakarta tuh zaman dulu, kalau sekarang kan anak-anak pengen keluar negeri ya. Zaman dulu tuh Jakarta kayak begitu ya? Iya, karena kan kayak dulu tuh kereta, pesawat aja kan mahal banget kan, pesawat mahal banget. Terus kereta tuh belum nggak bagus kayak sekarang. Dulu kan Senja Utama keretanya tuh yang, aduh, jorok baunya aja Senja. Mau ngomong gak enak. Iya, jadi jadi kalau kita tuh dulu kalau mau ke Jakarta ya naik mobil lewat Alas Roban itu belum ada tol ya kan gitu. Jadi ya itu pilihannya, kecuali kalau misalnya memang memang dibayarin sama papa mamah dan memang karena itu kita liburan ya akhirnya naik pesawat lah gitu ke Jakarta gitu. Tapi memang Jakarta itu adalah kota impian gitu buat anak itu. Makanya waktu SMA itu aku cita-citanya pokoknya aku nggak mau kuliah di Semarang, aku mau kuliah di Jakarta atau di Bandung, gitu. Bu Dos, tadi mau ditanyain. Masih SMP dulu nih, masih SMP dulu. Mau nanya tadi kan Mbak ceritanya geng cowok-cowok ya. Geng cewek-cewek ada nggak? Ada sih, ada. Kalau geng cewek tuh ada, tapi memang nggak kalau cowok tuh bisa main berbanyak gitu. Kalau sama cewek tuh aku tuh paling bertiga, berempat gitu. Dan rata-rata ya gitulah, kayak kalau kayak anak Semarang tuh kan jadi ya dibahasnya tuh juga masih yang curhatannya tuh kan juga paling gini, terus saling compare koleksi. Kan dulu kan kita tuh koleksi itu loh, Mbak Det, kertas surat, stiker Hello Kitty, betul. gitu-gitu. Itu lihat-lihatan. Iya, dan tuker-tukeran gitu. Terus yaitu buku Sabta Siaga, 5 Sekawan, Mallory Towers, itu saling pinjem-pinjeman gitu. Nah itu Pak, sorry. Pada saat itu untuk mendapatkan itu susah nggak di Semarang? Nah, Gramedia tuh dulu belum ada. Gramedia tuh baru di aku SMA. Aku SMA tuh dia baru buka. Nah, waktu aku SD SMP itu belum ada. Satu-satunya toko buku yang besar di Semarang tuh namanya Merbabu, di Jalan Pandanaran, dekat hotel sekarang itu Novotel. Novotel ya. Dekat situ. Kok Novotel sih, Santika, dekat Hotel Santika yang sekarang. Nah, kok ya toko Merbabu itu kalau menurut aku pemiliknya cukup visioner gitu. Jadi dia tuh ada bahkan buku-buku berbahasa Inggris. Jadi waktu itu tuh ya walaupun mahal ya, at the time tuh juga mahal. Jadi buku serial
Sabta Siaga, Lima Sekawan, dan Little House on the Prairie itu ada aslinya dalam bahasa Inggris. Nah itu ya alhamdulillah aku tuh punya ayah yang kalau mau beli buku, lo mau beli buku boleh berapa aja gitu. Tapi kalau buat beli yang lain-lain enggak deh gitu. Nah jadi papa tuh, dan untuk melatih bahasa Inggris kita dibeliin buku-buku dari sana gitu. Jadi tapi kalau majalah tetap dong Gadis yang nomor satu. Dan kemudian ketika majalah mode itu terbit, aku juga langganan. Gitu, makanya kenapa aku tuh pengen banget kerja di majalah Gadis karena SMP, SMA tuh udah bacanya Gadis tuh. Terus kagum banget gitu, kayaknya enak banget ya kerja di sini gitu. Dan alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Ada lagi Bu Dor? Ada, nyambung Silakan. yang geng cewek tadi. Biasanya kalau geng cewek dari SMP, SMA kan pasti dengerin musiknya sama-sama. Musiknya lebih kemana kalau Mbak dulu? Nah, kalau aku senangnya juren-juren. Oh, juren-juren. Jadi teman-teman cewekku, geng cewekku juga terpengaruh. Gitu. Jadi kita dengernya tuh juren-juren gitu. Tapi kan aku sangat mendapat influence dari kakak-kakakku yang dengerin Genesis, dengerin Queen, Pink Floyd. Nah, adiknya yang rada-rada tomboy dan senang ngerok-ngerok ini justru senang juga begitu. Jadi aku tuh nggak terlalu seneng yang pop-pop banget gitu. Nah, ketika kemudian keluarlah di Indonesia yang namanya pop progresif itu, nah kita dengerin tuh. Mulailah tuh denger Karimata, ya kan? Terus apa lagi tuh? Apa lagi ya, Det? Faris RM. Faris RM. Terus yang cewek tuh Januari Christie. Nah, kita tuh dengernya yang begitu-begitu. Jadi musik-musiknya tuh yang Indonesia yang popnya begitu. Ya, adalah yang sedikit mendayu-dayu tuh kayak ini tuh Mas ini siapa? Dian Pramana Putra almarhum sama Mas Deddy Dukun. Nah, tapi terus kita lebih ke yang agak ngerok-ngerok dikit gitu. Nah, yang bulenya ya itulah juren-juren. Dulu tuh kamarku penuh dengan poster John banget. Gitu. Jadi musik-musik itu tuh, dan alhamdulillah juga apa namanya, toko kaset tuh dulu kaset kan, toko kaset tuh cukup banyak di Semarang. Dan gede-gede gitu. Jadi tuh ya kalau dapat uang saku gitu beli, tapi kan kebanyakan yang beli akhirnya kakak aku ikut dengerin. Gitu. Pernah nonton konser zaman SMP? SMP enggak. Belum ada ya? Belum boleh kali ya? Belum boleh. Dan di Semarang kan waktu itu Jakarta belum jarang ya musik-musik yang konser gitu di Semarang. Musik-musik lokal tuh nggak ada ya konser itu? Seingatku tuh enggak ya, tapi waktu SMA udah mulai tahun 85 ke atas tuh. Udah mulai banyak yang datang kayak Faris. Terus dulu tuh apa namanya? Siapa? Aduh kok jadi lupa. Klak itu udah mulai yang konser-konser gitu. Dulu tuh di GOR Simpang 5 itu tuh udah gitu. Nah kan terus waktu aku SMA kelas 2 nih, papa mama mama terutama waktu liburan mengirimku summer course di London. Tahun 87 aku kelas 2 SMA. Nah, disitulah aku membabi buta nonton konser di London. Habis-habisin pokoknya. Habis-habisin gitu. Sampai mamaku bilang, kok duit kamu udah habis. Waktu itu udah gitu belum ada HP kan, masih telepon rumah, telepon umum pakai koin gitu kan. Gitu. Dapat nonton siapa, Mbak? Simply Red dong. Simply Red. Oh iya. Simply Red dapet. Terus siapa namanya? Boy George. George. Dapet.
Wham. Banyak dapat kok. Aku dapat beberapa musik konser. Maksudnya mereka bukan yang konser gede ya, kan waktu itu juga belum masanya konser yang besar di studio besar. Tapi di misalnya kayak di Wham tuh aku inget banget mereka nyanyi di sebuah klub gitu. Terus kalau Simply Red udah kayak di gedung gede gitu. Terus aduh siapa sih yang rambutnya warna-warni itu? Boy George. Ya itu, nah Boy George itu nge-DJ kan dia dulu, Kacer Club. Iya gitu. Nah itu pengalamanku nonton konser dari situ ya, karena pas kesempatan dapat pergi ke luar negeri sih. Nah kalau di Semarangnya sendiri kan jarang ada. Masa SMP itu belum ya? Belum, SMP dan SMA tuh belum lah. Karena kayaknya Semarang menjadi tujuan atau destinasi untuk konser tuh baru setelah 2000-an kayaknya. Gitu. Aku udah keluar dari Semarang kan waktu itu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih, SMP nih Mbak. Aku sekarang mau ngetes Mbak Keni juga. Aduh, dites mati gua. Perpisahan SMP membekas nggak? Enggak. Nah, kita ngetesnya berarti kan nggak terlalu banyak cerita di SMP. Enggak. Tapi masih ingat nggak? Masih ya, nggak membekasnya itu karena apa? Karena aku kan ketua OSIS ya waktu itu, dan ketua OSIS itu 2 periode, kayak presiden, Bo. 2 periode. Berarti 2 periode itu sampai almarhumah mama tuh waktu itu menghadap ke suster kepala sekolah. Udah dong Tenik, jangan jadi ketua OSIS kan udah mau ujian ya gitu. Tapi susternya tuh bilang kita masih membutuhkan leadership dia gitu. Jadi ya udah. Nah, aku harus jaga image ya. Jadi waktu zaman itu kan pesta perpisahan masih diatur oleh guru-guru kan. Betul. Jadi nggak bisa lepas gitu. Nah SMA sih yang lebih. Tapi bentuknya apa SMP nggak inget bentuknya apa? Oh bentuknya sih aku ingat ya, di aula sekolah. Rame-rame duduk manis gitu. Iya. Dan yang apa tuh yang tampil juga teman-teman kita, adik kelas gitu. Mereka ada ngeband, ada juga dance, ada yang apa sih kayak main angklung gitu-gitu. Ada kelas yang itu? Hah? Iya tuh dia ngeband apa gitu? Ngeband. Seneng dong dia. Drummer. Drummer. Seneng dong diliatin Mbak. Oh senang. Senang. Dan dia memang kebetulan juga memang keluarga pemusik kan. Si adik ini. Si X. Nggak mau diungkap si X. Keluarga pemusik. Jadi dia bukan orang Semarang, tapi memang lama tinggal di Semarang. Dan orang-orang berdarah Maluku kan memang punya suara emas ya. Semakin cuma nama nggak keluar. Coba kalau di kelas kalau kenangan paling manis tuh aku di SMA. Walaupun maksudnya bukan dengan cerita-cerita asmara karena aku nggak punya pacar waktu di SMA. Negeri atau swasta? Aku tuh selalu sekolah Katolik, Mbak. Jadi lanjut ya di Kolese Loyola. Jadi aku tuh dari TK, SD, walaupun di kota-kota yang lain pun, maksudnya selain di kota Semarang, dan sempat sebentar di Jakarta 6 bulan perpindahan waktu itu dari dari Makassar menuju Semarang itu aku tuh sempat 6 bulan di Strada Wiatasana di Pejaten. Nah terus di Semarang pun selalu ke sekolah Katolik sampai SMA. Nah di SMA nih aku sih merasa menemukan teman-teman yang apa ya? Sealiran lah. Nggak cuma sealiran, tapi teman-teman yang baik banget gitu. Jadi sampai sekarang pun kita masih tetap kontak. Terus yang selalu kayak maksain banget ngadain reuni gitu tiap kali reuni. Orang reuni 5 tahun sekali, berapa tahun kita tuh kayaknya setiap sebulan gitu, ayo kita kumpul yuk, ayo kumpul gitu. Terutama tinggal di Jakarta ya, kemudian gitu. Dan di Semarang tuh aku SMA ini nih, aku bersekolah di sekolah Katolik yang dia itu diasuh oleh pastor-pastor atau romo Serikat Jesuit. Serikat Jesuit ini kan sebuah ordo Katolik ya,
yang mungkin teman-teman yang beragama Katolik mungkin bisa correct me if I'm wrong ya, tapi sepengetahuan aku, Ordo Serikat Yesuit ini adalah ordo yang memang sangat mengutamakan pengetahuan, kemudian kebebasan berpikir intelektual gitu loh. Nah, di Semarang inilah, di SMA inilah, aku tuh seperti dilatih dan dibiasakan dalam satu kondisi yang kita tuh berpikir kritis, terus berpikir merdeka. Lo nggak apa-apa ngeritik guru lo tanpa harus tanpa harus takut dimarahin. Kemudian tapi tetap kita tuh disiplin. Khasnya sekolah Katolik tuh disiplin. Dan juga yaitu berpikir bebas. Kita tuh nggak ada seragam. Nggak ada seragam. Jadi bahkan aku tuh juga baru tahu beberapa waktu lalu aku tuh ketemu sama bekas Romo Pamong. Romo Pamong tuh kayak pembina kita. Jadi kalau di kampus tuh Pudek 3 gitu, kemahasiswaan, ini kesiswaan. Romo tuh pernah bilang, si Romo Ageng tuh bilang kalau tahu nggak, aku tuh 2 kali dipanggil sama dinas pendidikan di Semarang karena Loyola nggak pernah pakai seragam. Kita tuh nggak ada seragam. Adanya cuman putih-putih yang dipakai setiap upacara tanggal. Jadi kita tuh setiap tanggal 17 kita ada upacara. Udah setiap bulan. Itu upacara, itu dimana kita pakai seragam putih-putih. The rest kita nggak ada, baju bebas, beneran baju bebas. Bebas dari dulu. Tapi zaman dulu emang sekolah yang seragam bebas tuh kayaknya levelnya beda ya. Kalau zaman dulu ya, karena kayak di Jakarta tuh kan Kanisius. Iya kan, kita kan satu Kanisius. Jadi satu kolese istilahnya. Jadi tuh Loyola, De Brito, Jogja, Kanisius Jakarta, dan kemudian ada Gonzaga kan, belakangan. Sama di Solo tuh Santo Michael kalau nggak salah. Nah itu jadi gondrong diperbolehkan, gitu. Itu istimewa banget, zaman dulu tuh istimewa banget, sekolah kayak gitu istimewa banget itu. Jadi terus ya begitulah. Jadi masa SMA itulah yang menurut aku tuh membentuk aku seperti sekarang gitu loh. Kepercayaan diriku, terus juga wawasanku. Dan rasa itu tadi toleransi yang nggak perlu diajarin lagi deh gue gitu loh. Udah tahu di situ. Terus juga inklusivitas bahwa aku bisa bergaul dengan banyak orang tanpa memandang agama, ras, terus kemudian latar belakangnya dia sosial ekonomi seperti apa. Karena di sekolahku itu ada anak tukang sapu sampai ada anak pejabat tinggi gitu, anaknya Pangdam, Kasdam, apalah pokoknya pejabat tinggi, pejabat daerah ada di situ, pengusaha kaya, you name it ya, perusahaan-perusahaan yang namanya begitu besar itu anak cucunya sekolahnya di sekolahku itu. Jadi kita tuh dari berbagai macam itu dan bisa satu aja gitu. Sampai sekarang pun kita nggak pernah merasa misalnya merasa lebih dan ya udah sama-sama. Dan itu kita punya organisasi alumni keluarga Ex-Kolese Loyola yang gitu kita juga saling bantu sampai sekarang gitu. Jadi makanya aku tuh selalu bilang masa SMA itu yang membentuk aku jadi kayak begini. Starting pointnya di situ lah. Gitu. Oke, ada satu pertanyaan Mbak Tenik. Kalau kita kan SD, SMP itu kan masih masa-masa happy lah. Iya. Masalah nggak terlalu banyak. Iya. Nah, SMA itu kan mulai muncul masa-masa pribadi kan. Itu stres dari pelajaran, entah itu stres dari pergaulan, entah itu stres dari apa tuh mulai. Nah, penasaran aja. Kalau di Jakarta udah kebaca lah bentuknya seperti itu. Kalau di Semarang, apa yang Mbak Tenik ingat misalnya? Oh, gue liat temen gue nih stres gitu. Pada saat itu ada nggak kayak gitu-gitu? Karena kan generasi sekarang ini kan banyak sekali nih stresnya kan. Itu kan belum ada medsos dan sebagainya. Tapi kan masalah nggak lepas pasti kan. Ada nggak Mbak Teni ingat itu zaman-zaman itu? Yang pasti sih kalau stres tuh aku rasa di semua angkatan, di semua generasi tuh ada ya. Cuman kan kalau dulu tuh ya bener belum ada medsos, belum ada apa. Jadi nggak ada yang curhat-curhat gitu lah. Nggak ada yang dan nggak ada. Kalaupun terus
stres atau apa gitu, ya aku ngelihatnya nggak lebay gitu. Tapi memang generasi kita ini, generasi X ini kan, yang tumbuh gede di tahun 80-an itu tuh kayaknya tuh emang punya daya lenting yang tinggi ya gitu. Jadi ya dapat nilai jelek, dimarahin guru gitu tuh bukan sesuatu yang harus dipikirin banget gitu. Dulu tuh kalau misalnya kita dimarahin guru, terus kita pulang, kita ngadu sama bapak ibu, ya malah kita yang dimarahin. Iya, kamu gimana gitu. Kalau sekarang kan yang kayak kemarin kasus terakhir tuh, ada anak dimarahin gurunya, lapor bapaknya, malah gurunya dilaporin ke polisi gitu kan. Ya gimana nggak jadi generasi lembek gitu. Kalau dulu tuh kayaknya kita nggak begitu-begitu amat deh gitu. Tapi yang kalau soal gaya hidup sih, kalau waktu zaman itu tuh udah geng-gengan. Di Semarang tuh geng mobil. Banyak tuh geng mobil. Jadi yang punya apa tuh dulu kan apa? Toyota DX tuh. DX zaman dulu. Toyota DX sama apa Jimny. Itu ada tuh geng-gengnya. Terus nanti kalau malam minggu konvoy di Jalan Pahlawan tuh, ada Jalan Pahlawan tuh. Kalau di sini kayak Sudirman ya. Gitu di Simpang 5 gitu. Itu waktu aku SMP SMA, pokoknya dari tahun 82-an sampai aku pergi dari Semarang 88 tuh yang pas SMA tuh yang paling heboh tuh ya geng-geng itu. Ada apalah, ada Shrek apa-apa gitu. Sama mulai itu break itu orari rapi gitu. Nah aku sih nggak terhindar dari begitu karena kan kakak-kakakku juga gitu ya. Jadi ya itu jadi kenal teman-teman baru lewat organisasi gitu, apa maksudnya radio-radio gitu, radio-radio antar penduduk itu. WA zaman dulu tuh, WA zaman dulu kan itu. WA zaman dulu kan itu. Nah itu sempet tuh, jadi kayak addicted ya, jadi kayak keranjingan gitu. Dimarahin aku sama kakak-kakakku karena tiap malam nyuri-nyuri itu, ngebreak gitu. Suruh tidur cepet. Kalau nggak tidur, kalau nggak dibantuin nggak tidur. Terus aku sih bilang, alah mau dipakai aja aku gitu. Kakakku gitu kan. Aku SMA tuh kakak-kakakku aku punya kakak 2 plus 1 kakak angkat kan. Itu udah pada kuliah kan. Jadi mereka tuh yang sok-sok ngejagain aku karena nggak ada papa mama. Jadi mereka merasa, ya gitu kan nasib si anak tengah kan gitu ya. Gitu, jadi paling bengal lah gitu istilahnya, gitu deh. Nongkrong masih sama SMP. Nah kalau di SMA udah mulai tuh ada restoran-restoran yang buat nongkrong. Apa yang ngetop zaman itu? Ya, tapi kalau restoran tuh kan rata-rata restoran keluarga ya. Jadi paling kita nongkrongnya tuh ya bersama-samanya tuh pada jam makan aja sih gitu. Terus food court zaman dulu tuh nongkrongnya di food court. Iya, kayaknya hits banget. Pujasera zaman dulu. Iya, Pujasera. Pujasera kan zaman dulu kalau nggak salah. Namanya Pujasera. Jadi di Simpang 5 gitu tuh ada Pujasera. Nanti terus yang ada di dekat di Jalan Pemuda tuh jadi nongkrongnya di situ di Pujasera gitu. Terus waktu itu ya udah mulai kenal disco tuh, walaupun baru cuman ada 1 gitu. Nah di situ lah tuh mulai kenal gerak gerak badan sama itu air gitu. Air mengalir. Mulai kenal tuh air mengalir. Mulai bandel icip-icip. Iya. Acara di rumah-rumah udah mulai. Acara di rumah-rumah. Kalau di Jakarta kan biasanya kan suka dari rumah ke rumah nih. Aku nggak tahu Semarang, aku nggak tahu Semarang. Ya udah, disko di rumah ada juga. Ada. Aku waktu ulang tahun 17 aku bikin disko di rumah. Jangan sedih. Ngundang DJ, terus ada apa tuh disco ball, pasang. Di rumah karena belum ada tempat untuk bikin acara. Dulu kan restoran-restorannya bukan tipe kayak lounge atau kayak apa gitu kan. Nah, itu tuh jadinya ya dari rumah ke rumah. Terus ada kayak beberapa pihak yang apa tuh semacam IO lah. Jadi ada anak-anak muda yang kayak itu ya gitu. Jadi ulang tahun ke-17 ku tuh di rumah, dan kebetulan rumah kami besar di Semarang. Jadi
bikin Jadi, itu. Wah, anak model teman-teman juga. senang banget. Karena bisa dibilang aku pelopor lah gitu. Karena yang lain ini kan karena gara-gara punya saudara-saudara banyak di Jakarta. Jadi udah ilmunya tinggi. Diceritain Iya, kan iya, iya. di Jakarta kan ya seperti tadi Dedi bilang di Jakarta kan lagi musim begini tuh disko rumah dari rumah ke rumah. Nah ini si adik di Semarang ngikut Bikin. dan ternyata ada yang maksudnya yang menyelenggarakan gitulah. Ada IO-nya anak-anak radio. Anak radio. Oh. Selain disko di rumah, Mbak, ada nggak disko di sana? Ya, Ada cuma satu itu. Cuma satu itu. Apa sih namanya ya? Stardust ya kalau nggak salah namanya. Ada juga standar sesuatu. Ada dulu namanya. Gitu, tapi cuman itu satu-satunya dan ya gitu deh. Jadinya kan karena cuma ada satu-satunya pengunjungnya kan jadi macem-macem ya gitu. Jadi ya agak risky sih iya, untuk anak SMA tuh kita harus hari apa gitu. Ada yang Biar lebih supaya gitu. supaya orang tua juga ngasih izinnya aman ya, you know lah kan. Iya, iya. Ada yang golongan ini, ada Iya, yang golongan iya. itu gitu. Jadi disko yang sore-sore kayak di Jakarta nggak ada. Belum Belum. ada. Masih malam itu. Malam masih Nah, batas umur malam. gimana saat itu? 17 sudah boleh. Nah kan aku SMA 17. kelas 2, nah kelas 2 kan aku udah boleh gitu. Udah harus tanya apa Kalau tadi? dari segi musiknya pas SMA, Oh, ini musiknya Masih. spesialis musik nih. masih duren-duren, masih sama. Terus berarti ya yang lainnya disko enggak sih. apa gitu. Ya klasik disco lah. Musik disko. Klasik disco itu semua didengerin karena kan denger di lantai. Lantai. Di on the floor. Jadi terus didengerin, cari kasetnya kayak The Bars gitu-gitu. Rhythm of the Night. Rhythm of the Night. Terus apa tuh lagu-lagu disco lagi? Apa? Pokoknya lagu-lagu disco tahun 80-an itu deh cekakak. Cekakakan itu. Late Nah, 80s sekarang juga. nyari lagu dari mana Mbak Tini zaman itu? Apanya? Lagu-lagu nih, pengen koleksi lagu nih kan, kaset. Nyarinya di mana? Ngerekam dari radio atau gimana? Ada yang rekam dari radio. Kan dulu Ada boleh yang dikasih dong. ada. Ada. Terus Gua nggak ikut-ikut, ini harus mereka berdua. Ada kan, terus nanti ada terus di sampulnya ada kata-kata mutiara. Hadiah buat kamu, didengerin ya, Cie. Asik. No Gitu. comment. Saya no comment. Nah, itu ngerekam atau ya kan zaman dulu belum ada hak cipta, ya. Betul. Jadi tuh si toko-toko kaset itu bikin kompilasi Ya. yang dia jual. Iya. Gitu. Nah, dari situlah beli. Dan belanja kaset itu kan seru zaman dulu ya. Iya. Masing-masing toko tuh kenceng-kenceng. Kenceng-kencengnya. Nah, di Semarang tuh memang ada beberapa toko kaset yang nggak banyak, tapi cukup lengkap lah. Ada yang salah satu gede banget itu, aku lupa namanya ya. Tapi semacam duta suara gitu deh. Jadi dia tuh kaset, segala macam kaset ada. Nah, termasuk ya itu dia bikin kompilasi sendiri yang dia jual gitu. Dan waktu itu ya kita kan hiburannya gitu ya, dengerin kaset kan. Sambil belajar dengerin kaset itu tuh kalau papa mama pas pulang ke Semarang gitu itu apa masuk ke pikiran tuh. Tapi lebih kusuk ya Mbak Teni ya dengerin lagu zaman dulu ya. Iya. Karena nggak banyak pilihan kan zaman dulu ya. Iya, bukan gak banyak pilihan sih, Dad, tapi lebih pada apa ya, memang musiknya tuh emang keren sih. Hati-hati, ini yang ngomong kita ini subjektif deh. Iya, jadi dan lagu-lagunya tuh memang membuat kita seperti terpaksa mendengarkan sampai habis Betul, gitu. betul. Karena saking buat kita keren ya emang musiknya gitu. Kayaknya nggak ada yang nggak bagus tuh 80 Iya. musik 80-an 90-an ya kan. Kok sekarang kan pusing ya EDM apalah gitu, Bo. K-pop. Maaf K-pop. Selera ya. Selera. Kalau Mbak Teni kalau Semarang tuh nggak ada kayak puncak gitu ya, dataran tinggi di mana? Ada ke Ambarawa kan? Oh. Ambarawa tuh ya 1 jam lah dari Semarang. Bandungan itu
tempat dingin. Oh gitu, itu tempat anak muda kalau weekend kesana. Ya, tempat pacaran juga. Kayak puncak lah. Kayak puncak. Tapi gini, Semarang itu kan unik ya konturnya. Jadi tuh ada istilahnya tuh Semarang bawah dan Semarang atas. Jadi Semarang bawah tuh kota lama dan dekat ke pelabuhan. Itu emang panas. Gitu. Jadi gedung perkantoran, maksudnya pusat sekolah itu tuh banyak gitu. Nah, terus naik dikit gitu, ada naik ke bukit. Nah, dulu istilahnya namanya Candi Baru. Nah, itu adalah tempat tinggal. Jadi kayak kebayorannya. Orang sugih. Iya. Nah, rumahku tuh di situ dan udaranya lebih dingin memang. Oh, dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Nah, terus naik lagi ke Ungaran, terus ya itu Bandungan, Ambarawa. Itu dingin. Kalau dulu masih dingin banget. Nah, untuk berwisata tuh ke sana. Dan ya kalau udah yang Mas Mbak yang udah lebih gede tuh buat pacaran. Sama. Belajar pacaran. Mas Gitu. Mbak kayaknya banyak ada cerita tuh Mas Mbaknya atau siapa kakak kelas dulu pasti sering tuh ke situ ya. Iya, aku udah naksir kakak kelas tapi nggak dapet. Iya, ada yang aku taksir gitu, tapi ya nggak dapet. Cuman ya kita temenan tetap gitu. Cuma ya gitu di Semarang tuh ya gimana ya, orang Semarang tuh kan kayaknya diem-diem sambuk gitu. Aku juga bingung loh. Ternyata pacarannya heboh juga gitu sampai ke Ambarawa kemana gitu kan ya. Untuk seorang ya anak remaja gitu tuh nggak kepikir lah ya. Wow banget gitu. Tapi ternyata ya terus ngelihat kakak-kakak sepupu di Jakarta, ternyata oh iya pacaran tuh begitu ya. Ternyata tetap kiblatnya Jakarta juga. Iya, Jakarta. Udah gitu kan kakak-kakak sepupuku kan anak ya lumayan gaul lah ya di ini. Jadi ada yang sekolahnya di PL, ada yang sekolah di SMA 3 gitu. Jadi udah gitu bergaulnya sama anak-anak Menteng kan, karena kan rumah Bude di Jalan Penataran itu. Jadi wow gitu. Nah, itu menarik tuh Mbak Teni. Zaman-zaman SMA tuh kan kalau zaman-zaman inilah ya, usia-usia yang sedang pamer. Zaman-zaman itu ada barang-barang apa sih, masih ingat nggak yang dipamerin? Oh, tentu. Apa tuh? Esprit Benetton dong. Oh iya. Oke. Dan lagi-lagi kiblatnya Jakarta. Baca majalah gadis kan, lihat pakai Esprit Benetton. Jadi kalau maksudnya kita nih anak Semarang pakai Esprit Benetton itu udah jelas kalangan atas gitu. Jadi ya emang flexing gitu, kayak dulu tuh aku tuh sampai mah beliin dong gitu kaos Esprit, tulisan Esprit gede. Jadi kalau sekarang Gucci dulu tuh Esprit Benetton. Warna-warni itu. Terus sepatunya BK. British Knight British, dulu. iya. Jadi dulu tuh aku pokoknya gitulah ya gitu kan. Lagi-lagi Jakarta panduannya dan dari majalah-majalah yang itu kan majalah remaja kan. Aku langganannya gadis, kemudian mode. Masku yang laki-laki langganannya kan Hai. Jadi kan lihat gitu kan apa yang ada di Semarang nggak ada ya kita usaha tuh beli gitu. Apalagi kemudian misalnya ketika papa tugas ke luar negeri atau apa, titip beli dong gambarnya ini gitu. Bangga banget. Jadi kan kalau aku pokoknya liburan ke Jakarta itu harus ke B18. Fans 45. B18 tuh disebut lah membahas ini. Halo kok. B18 fans 45 sama dulu tuh harus. Ingat nggak di Melawai Plaza ada toko majalah namanya Rubino? Nah, di situ tuh aku beli majalah-majalah luar negeri. Aku tuh kan emang seneng banget baca. Jadi selalu beli di situ, beli majalah, beli buku, gitu. Jadi itulah gaya hidup yang aku impikan ada di Jakarta, aku bawa ke Semarang. Toxic.
Terus menyebarkan ke teman-teman. Iya, menyebarkan ke teman-teman gitu. Nah, sebetulnya tuh di Semarang tuh kan juga, apalagi di sekolahku tuh kan banyak anak kaya ya, orang kaya, hartanya lebih lah dari aku. Si pemilik perusahaan rokok ini, Semarang gitu. Pemilik perusahaan anaknya pemilik perusahaan karoseri mobil, anaknya bis malam ini dan apa itu kan. Tapi kan mereka rata-rata tuh ini ya apa namanya, nggak flexing tuh, mereka maksudnya bukan ya wajar-wajar aja gitu. Bukan tipe yang kayak sekarang tuh wah harus pamer gitu. Jadi aku juga tahan-tahan ya, walaupun aku punya BK, sepatunya BK gitu kan, Adidas Samba gitu, tapi tetap aku juga nggak mau tahan-tahan karena di Semarang juga iklimnya tuh bukan yang ya mungkin nggak seglamor anak Jakarta sih ya. Terus aku juga ngelihat teman-teman yang sekolahnya di negeri nih, yang di SMA negeri gitu juga yang tajir-tajirnya tuh pun ya itu sebatasnya pamer mobilnya buat ke sekolah. Kayak di SMA 1, SMA 3 tuh wah mobil-mobil mewah juga ikut jejer sih zaman segitu udah gitu. Tapi ya kalau untuk penampilan baju nggak segitu brandednya gitu. Mobil dulu tuh flexingnya di mobil anak-anak SMA itu. Aksesoris lah. Iya, diceperin gitu kan. Baru mau bilang diceperin gitu, yang kalau lewat jalan tuh kayaknya tuh gluduk-gluduk gitu. Terus itu apa namanya, suara melebihi kecepatan, yang bum gitu, yang knalpotnya kayak geter gitu. Terus kalau narik rem tangan gitu kan. Iya. Terus kalau jalan tuh nggak tahu kenapa harus buka kaca. Itunya apa, musiknya tuh kenceng banget. Kan pakai apa sih, pakai kayak speakernya tuh yang subwoofer gede-gede di itu ya, dia tuh tahu banget kan gitu. Terus itu apa pelek ya, velg racing gitu, laupang juga. Iya. Nah itu pamer-pamernya gitu. Anak-anak Semarang tuh yang kayaknya tuh aku ngelihatnya lebih ke mobil. Kalau cewek-ceweknya sih walaupun penampilan tapi paling nggak ya apa misalnya jamnya gitu aja sih. Dandan udah mulai belum? Nggak segitunya. Nggak segitunya ya? Nggak segitunya heboh. Ke salon belum umum pada saat itu ya? Iya, udah sih. Udah, cuman nggak seheboh sekarang lah gitu. Tapi dulu tuh ya yang kayak di sekolahnya kakakku yang perempuan itu SMA CD Sapiensia itu kan kayak Tarki, cewek semua. Jadi kalau aku jemput dia dari sekolah tuh ya aku juga ngeliat sih yang dari atas sampai bawah pink gitu-gitu. Jadi kan jadi kayak seragamnya SMA-nya Mbak Yuku itu kotak-kotak kan. Nah, kotak-kotak itu warnanya tuh agak keping-pingan gitu. Nah, terus selalu ada cewek tuh yang terus pakai ikat pinggang gede warna pink, kaos kakinya pink, sepatunya pink gitu. Selalu ada. Tapi kalau di sekolahku sih nggak ada. Karena sekolahku tuh kan karena di Loyola itu kan ceweknya hanya minoritas, cewek tuh minoritas kan. Iya, karena dulu tuh seperti Kanisius hanya cowok. Lalu baru mulai angkatan tahun berapa lah gitu menjelang tahun 80-an baru mereka menerima cewek, tapi siswa perempuan itu hanya sedikit. Jadi misalnya kayak di kelasku tuh 30 orang, ceweknya hanya 6, 7 orang gitu. Jadi tuh kita nggak segitu kecentilannya gitulah istilahnya. Jadi lebih pada tomboy-tomboy karena ya temennya tiap hari ketemunya kan sama laki yang ngomongnya gitu. Apa sih ngomongan Semarang tuh apa sih kalau lelet-lelet kan? Kakek aneh. Apa? Kakek aneh. Apa tuh? Kakek aneh ya kayak maaf ya kalau orang Surabaya bilang jancuk. Oh, kakek aneh. Kakek aneh gitu. Terus ya itu apa namanya, asyu. Pasti deh. Sama deh. Oh, sama gitu. Terus matamu. Oh, ya. Matamu tapi dengan penuh penekanan. Matamu. Ayo. Terus itu ada lagi apa, gondes gitu ngomong gondes tuh, dasar gondes gitu. Gitu. Jadi ya pokoknya
bahasa Semarang tuh unik sih. Dia bahasa Jawa tapi beda dengan Jawa Solo atau Jawa Jogja. Pesisiran kan, jadi lebih kasar dan banyak pengaruh istilah-istilah Chinese. Ya. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau ngomong nggak bisa, kan kalau orang Solo bilang bahasa Jawa oraiso gitu. Kalau orang Semarang nggak bisa. Nadanya, intonasinya masih terpengaruh ya? Nadanya terpengaruh dengan bahasa Cina. Iya, betul. Later on aku baru tahu ya, setelah aku belajar sastra Cina tuh, aku oh pantesan orang Semarang tuh banyak ngomong kayak gini karena banyak peranakan Tionghoa di Semarang, banyak banget. Iya. Gitu, jadi ya, tapi ya itu membaur dengan aman aja sih. Kalau menurut aku, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah gitu, makanya kalau sekarang itu toleransi dan apa ya, aku dari dulu udah gitu ya. Teman-temanku banyak orang Chinese juga, maksudnya orang Tionghoa ya, peranakan lah itu istilahnya. Udah sering makannya? Iya, kalau dari segi makanan tradisional, maksudnya yang zaman dulu SMA. Selain lumpia ya, selain lumpia sama wingko babat. Kalau naik kereta selalu wingko. Pasti. Ya itu dijajakannya kan sampai masuk kereta. Wingko babat tuh dulu. Dulu itu di Semarang itu di zaman aku besar di Semarang, mulailah populer bandeng presto. Oh iya. Duri lunak. Iya. Duri lunak apa tanpa lunak ya, bandeng juana. Iya, betul. Nah, itu yang pertama menemukan resepnya, maksudnya membuat resepnya tuh kebetulan adalah ayahnya temanku, Dokter Daniel. Jadi yang punya toko bandeng juana di Pandanaran. Jadi itu dulu itu makanan itu tuh yang hits banget lah di Semarang, bandeng presto, terus lumpia, wingko babat, soto. Semarang terkenal sotonya. Betul. Iya, dan sotonya Semarang tuh beda, kuahnya bening. Iya. Kuahnya bening dan disajikan dalam mangkok-mangkok kecil, nasinya dicampur. Itu jadi terus soto Bangkong kan yang terkenal tuh. Terus sate kambing, tuh sate Kapuran, tuh ada sate buntel. Jadi yang daging kambing yang udah dicacah, terus dia dibungkus gitu pakai kayak kulit apa sih, kayak telur tipis gitu, terus ditusuk gitu, sate buntel. Jadi sebenarnya Semarang tuh banyak makanan enak, murah lagi gitu. Sampai sekarang sih aku berapa kali terakhir mudik berapa bulan yang lalu tuh ya harganya masih reasonable dibanding sama Jakarta. Bahkan di restoran pun gitu. Monggo diminum dulu. Oh iya. Terus sorry, ini ada backsound ini lagu nih. Kita ini sekarang sebenarnya kita syuting di Garden Cove ya. Garden Cove di luar sana. Om DJ lagi main tuh. Kita menyepi sebentar di sini. Di private roomnya. Private roomnya tuh. Iya. Jadi jangan heran ya kalau dengar suara-suara ada backsound musik-musik gitu. Private roomnya cakep, enak sekali di sini. Ada lagi mau tanyain? Udah dulu. Aku yang mau nanya sekarang. Nih, aku balik lagi ke depan. Yes. Dari sekian perjalanan berpindah dengan ayah, ibu, kenapa Mbak Tenik berhenti di Semarang? Karena sekolah atau memang ada something yang spesial dari Semarang? Itu sih keputusannya orang tua. Karena kan terus kebetulan, jadi setelah berkelana dari mana-mana gitu, Papa tuh ditugaskan untuk memimpin kantor imigrasi di Semarang. Waktu itu jadi kepala bidang apa dulu sampai kemudian menjadi kepala kantornya. Jadi kita pindah ke Semarang gitu. Nah, setelah di Semarang settled sekitar udah 3 tahunan gitu, yaitu ayah ibuku bilang kepada kita bahwa potensi untuk Papa dipindah lagi tuh besar. Sebagai abdi negara tuh dulu tuh nggak ada kata menolak ya untuk ditugaskan kemanapun di Nusantara ini. Bahkan karena ayahku bekerja di imigrasi, kemungkinan besar untuk juga bisa ditempatkan di luar negeri sebagai atas imigrasi gitu. Jadi ayahku bilang udah ya, daripada nanti sekolah kacau, karena waktu itu juga nilai-nilai kan ya terus terang dari luar Jawa
waktu kan sistem pendidikan juga belum rata kan. Jadi dari luar Jawa, terus waktu itu sempat mampir sebentar di Jakarta tuh, waduh berantakan gitu. Apalagi tuh sampai Semarang. Ada pelajaran bahasa Jawa segala macem lah gitu. Jadi terus orang tua memutuskan udah beli rumah. Jadi kita dari rumah dinas, kita papa mama beli rumah, kita settle di Semarang. Walaupun kemudian papa mama pergi lagi gitu, dan ternyata buat aku itu keputusan yang tepat ya gitu, karena aku nggak bisa ngebayangin sih kalau misalnya kemudian settle-nya di Jakarta. Mungkin aku nggak beda cerita lagi. Aku punya beda cerita dengan kehidupanku gitu. Tapi di Semarang itu tuh sebuah kota, ibu kota provinsi, tapi tidak besar. Kan kota Semarang tuh bukan kota utama ya dibanding Surabaya. Betul. Gitu, tapi ternyata not bad gitu. Maksudnya pendidikan growing up di situ tuh ternyata membuat aku juga selain bukannya terus menjadi anak yang kuper gitu, tapi juga sekaligus ada batasan-batasan tata krama Jawa yang membantu aku menjadi lebih sopan santun, lebih kalau kalau orang Jawa bilang tuh ngajeni, jadi menghormati orang tua. Itu yang mungkin aku nggak dapetin itu kalau aku nggak di Semarang gitu, Dad. Gitu jadinya ini sih I'm happy gitu besar di Semarang. Jadi makanya kalau sekarang ditanya, walaupun aku besar di Jakarta, maksudnya aku lahir di Jakarta, kemudian ya kan aku dari tahun 88 ya di Jakarta, udah 30 tahun lebih dong ya ada di Jakarta gitu ya. Tapi aku selalu menyebut my hometown itu Semarang. Walaupun Semarang tuh berapa tahun dia, paling 9 tahunan lah aku di Semarang. SMP, SMA plus berapa? Basic foundation, manners, adab, budi pekerti itu aku dapetin di Semarang. Oleh Semarang lah. Semarang. Semarang tuh disebut-sebut terus tuh Semarang. Semarang. Aku Semarang. Sampai tahun berapa, Mbak Tani? 88. Tapi selesai SMA? Iya, lulus SMA. Akhirnya pindah ke Jakarta? Ya, karena keterima di UI. Apa perasaan pada saat meninggalkan Semarang masuk ke Jakarta? Nggak ada apa-apa, happy ke Jakarta atau gimana? Happy, karena pada akhirnya kan aku selalu bilang sama kakak-kakakku dan orang tuaku, aku nggak mau kuliah di Semarang. Ya udah, kamu aja, lu aja yang kuliah di Undip sama kakak angkatku tuh di arsitek Unika, almarhum ya, kakak angkatku sudah meninggal. Dia kuliah di arsitektur Unika Sugio Pranoto, Universitas Katolik. Dua kakakku yang lain di Undip, Visip Undip dua-duanya. Aku dari selalu bilang, gak mau ya, aku gak mau ngikutin Mas sama Mbak kuliah di Semarang gitu. Pokoknya sombong banget ya gitu. Kata kakak-kakakku, wah sok katanya gitu kan. Dan aku selalu bilang juga sama papa, sama mama, aku bilang aku nggak mau kuliah di Semarang. Alasannya adalah karena jurusan yang aku mau nggak ada di Semarang. Aku kan udah pengen masuk sastra, memang pengen masuk sastra Cina dan pengen masuk komunikasi. Menurut aku komunikasi di Undip kurang ya gitu. Jadi pengennya di UI, kalau nggak di Unpad gitu. Nah, terus happy-nya di situ. Tapi begitu nyampe Jakarta, gegar budaya tetap. Culture shock aku. Iya. Culture shock tuh lebih pada, wah kuliah di UI, oh ternyata tuh anak UI tuh begini ya, oh ternyata tuh kampusnya gini ya. Dan kebetulan aku kan kuliah di Fakultas Sastra. Yang sastranya ini bukan sastra, maksudnya tuh, ini internasional, maksudnya bahasa mancanegara. Dan yang teman-temannya tuh adalah orang-orang pintar dari Tarakanita, Santa Ursula, gitu. Ya kan lawannya Layola. Iya makanya. Terus SMA-nya kalaupun negeri tuh SMA 8. Yang ternyata SMA teladan. Yes. Ya ampun gitu. Terus udah gitu, anak-anak ini juga gaya hidupnya tuh ya itu yang aku mengenal musro, mengenal apa tuh musro? Musro itu semacam makanan gitu. Dari singkong gitu deh, musro.
Nah itu kenal disco, kenal nongkrong di Amigos atau di apa tuh dulu ada apa restoran apa ya satu selain Amigos tuh gitu deh yang pokoknya ada selalu ada live musiknya gitu. Terus udah gitu juga yang apa ternyata tuh ada bioskop banyak. Terus ada gedung pertunjukan di tim gitu kan. Jadi yang wow banget pada zaman itu ya. Wow banget gitu. Terus udah gitu apa toko musik tuh apa Duta Suara, Aquarius. Waduh gitu kan ngelihatnya gitu. Mulai berdatangan tuh band-band dari luar. Ya, mulai konser-konser. Juren konser di Jakarta. Itu kan aku kayak girap harus nonton gitu. Pertama tahun berapa tuh ya? 98 bukan 98 pokoknya Juren pertama datang. Enggak aku udah di Gadis kok itu gitu. Menyebut majalah ngapa majalah Gadis pertama kali pengalaman kan? Iya, aku masuk Gadis tuh kerja di Gadis tahun 94. Iya, karena kan masa kuliah nih, retrolis masa kuliah. Lo lihat episode ya Mbak Teni yang satu lagi. Situ detail banget Mbak Teni cerita tentang masa-masa kuliah. Ini sekarang kita masuk nih ke awal-awal karirnya Mbak Teni. Majalah Gadis. Ya, aku masuk tuh 94 November. Oke. Apa impian Mbak Teni yang Mbak Teni dapat begitu masuk ke Gadis? Oh, luar biasa. Kan tadi aku cerita ya bahwa aku tuh bacanya Gadis. Dan setiap kali melihat lembar demi lembar majalah Gadis, aku tuh selalu bilang pengen kerja di sini, pengen kerja di sini. Dan memang aku tuh senang menulis. Jadi dari SMP itu tuh aku udah ketua OSIS sekaligus koordinator majalah Dinding. Mading gitu. Terus di SMA, walaupun aku tidak masuk ke dalam pengurusan ke majalah sekolahnya Loyola, tapi aku juga seneng lah kontribut di situ. Dan aku tuh punya guru bahasa Indonesia yang wonderful banget dan dia tuh cara ngajarnya tuh asik banget. Jadi misalnya dia bawain potongan koran. Berita apa, terus potongan dari majalah Tempo, terus kita tuh suruh kayak review dan kita berlatih menulis dari situ. Jadi ketika kemudian aku keterima di majalah Gadis itu aduh senengnya luar biasa. Seneng banget, seneng banget gitu. Dan ternyata ketika masuk di Gadis tuh wow gitu. Walaupun gemblengannya juga luar biasa ya. Pasti. Zaman itu kan jadi wartawan juga tidak mudah kan. Jadi bener-bener gemblengan luar biasa. Aku dapat editor juga yang luar biasa. Jadi ya itu makanya aku tidak salah lah memilih karir seperti itu dan ternyata aku enjoy banget gitu. Aku enjoy banget. Oke. Ya mungkin banyak ya pengalaman Mbak Teni ya di Gadis segala macam ya. Mungkin kita fokus ini ya. Tadi Mbak Teni berulang-ulang sebut duren berarti kan sesuatu yang berbau musik dan selebriti. Iya, karena aku kok ya ditempatinya di des hiburan. Jadi Gadis itu pada masa itu ya, itu dibagi dalam semacam 3 departemen. Sesuai dengan slogannya mereka. Gadis, gaya, gosip, gaul. 3. Kalau gaya itu bagian fashionnya, fashion, beauty, pokoknya yang tentang penampilan. Kalau gaul itu tentang dunia pergaulan remaja, jadi tentang sekolah, psikologi, pokoknya pembekalan buat remaja lah. Nah, gosip itu adalah desk hiburan. Nah, di situ aku ditempatkan dari awal, nggak pernah dipindah sampai aku jadi managing editor atau redaktur pelaksana dan aku keluar untuk mendirikan majalah barunya Femina Group yaitu Seventeen Indonesia. Ya tetap di hiburan itu. Nah, makanya kok ya udahlah seneng musik ya dari dulu di desk hiburan. Ya udah kayak ketemu dunianya. Wawancara artis, pemusik, nge-review film, nge-review album musik, terus pertunjukan, nonton ini, dikirim ke MTV Award, terus ada press junket dengan siapa misalnya band mana yang dia nggak sampai ke Indonesia tapi misalnya sampai Singapura atau Kuala Lumpur, ya kita berangkat ke sana gitu. Itu wah, itu tuh the happiest moment in my life. Siapa
penghibur atau artis yang pertama kali Mbak Tenik wawancara? Pengalaman pertama. Apa nih, Indonesia apa lokal? Dua-duanya deh. Indonesia dulu deh. Atau mau diterjun langsung keluar ya Mbak Tenik? Aku nggak tahu. Aku lupa sih, tapi yang pertama tuh kayaknya ya itu Simply Red itu tahun 96. Oh, justru itu pertama? Enggak deh. Enggak. Tahun 94 aku masuk. 95 udah dikirim ke MTV Award. Kan 94 November ya. 95 aku udah dikirim ke New York, ke Los Angeles, pokoknya MTV Award. MTV Music Award. Dan di situ kan bisa ngobrol, wawancara. Lupa aku siapa yang wawancara. Siapa, ingat nggak? Kalau artis penyanyi itu adalah si Sopo Cranberries. The Cranberries. Yes. Dolores. Pemarah ya, almarhumah Dolores O'Riordan. Terus kalau bintang film, penyanyi yang kemudian jadi bintang film Donnie Wahlberg. Donnie Wahlberg. Kalau Indonesia tuh justru aku wawancara pertama itu sama pemain sinetron. Nah, terus kalau musisi pertama yang aku wawancara band itu adalah Club Project. Iya. Maksudnya bener-bener yang wawancara ya. Ya, menjalankan jurnalistiknya. Iya, aku bukan sekedar maksudnya kan ketika itu kan kita seperti ditandem dulu dengan editor yang lebih senior betul. Dengan penulis atau editor yang lebih senior. Jadi ngelihat dulu caranya gimana. Tapi ketika dilepas pertama kali untuk interview pertama tuh ya sama Club Project. Gitu. Terus kalau yang untuk di luar musik tuh ya pemain sinetron. Dulu jadi aku wawancara pemain sinetron yang waktu itu cowok-cowok pemain sinetron yang lagi hits banget. Jadi Gunawan. Terus Adam Jordan. Terus almarhum Doni Kesuma. Sama Atta Larik. Itu tuh cowok-cowok yang masa itu jadi pemain sinetron yang lagi hits banget, yang berseri-seri tuh di TV. Nah, aku wawancara itu. Nah, kalau pemusik yang pertama tuh Club Project, makanya aku tuh jadi seneng banget bisa kenalan sama Mas Lilo, sama Mas Adi, sama Mas Katon gitu. Tapi sama Mas Lilo tuh kayak klik gitulah ya. Karena Mas Lilo kan juga kayaknya waktu itu tuh nggak tahu apakah memang resmi ditunjuk sebagai juru bicaranya kan. Tapi setiap kali aku melontarkan pertanyaan tuh Mas Lilo lebih banyak yang menjawab gitu, merespons gitu. Kalau Mas Adi kan pendiam ya. Gitu, jadi karismatik ya. Jadi sampai sekarang tuh ya mudah-mudahan, dan berapa kali ketemu kemudian di luar itu pun kita masih saling menyapa lah gitu. Oke lah, dan itu kan zaman itu Club Project tuh aduh. Ya, memang lagi ini banget. Dengan lagu-lagunya itu kan keren banget gitu. Itu sih. Kalau yang pertama cukup. Aku penasaran dengan Mbak Tenik kan tadi kan di desk gosip ya. Iya. Aku nggak tahu apa isinya sih gosip. Apa sih beda dengan hoax zaman kini, gosip-gosip zaman sekarang? Sebetulnya gosip itu istilah aja. Tapi memang kita mengcover ya itu berita-berita dunia hiburan. Jadi ya musik, film, pertunjukan, gitu-gitu, sinetron termasuk. Yang sinetron yang digemari remaja lah gitu. Kayak waktu itu kan ada Pondok Indah gitu. Jadi itu kita cerita-cerita itu dari dunia itu. Jadi kita nggak sekedar wawancara, tapi juga kita mau kasih edukasi ke remaja bahwa behind the scene-nya kayak gini loh, gitu. Jadi kayak misalnya kita waktu itu pernah bikin artikel tentang dibalik proses penulisan lagu. Jadi kita ngobrol dengan komposer gitu. Atau misalnya sebuah film gitu, terus kita wawancara dengan sutradara kayak Technia, terus siapa namanya? Waktu itu Rizal Mantovani gitu-gitu. Jadi gimana sih proses proses ide ketika tercetus film dan apa Mbak Mira Lesmana. And in fact kan Gadis kemudian menjadi mitra dalam pembuatan film atau apa. Ada Apa Dengan Cinta tuh proses castingnya kan dulu bersama Gadis gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus banyak lah
yang ditulis. Jadi memang semua dari dunia hiburan untuk konsumsi remaja. Gitu. Sip. Ada yang boleh tanya lagi? Banyak tapi kalau aku sudah puas. Udah puas ya? Aku udah mengorek Mbak Teni. Kayak film Star Trek. Kita mundur. Episode pertama tuh Mbak Teni di meja. Ini dari zaman kecil nih. Udah puas aku ngorek Mbak Teni, udah puas aku. Parah. Udah puas. Udah gitu ya. Setiap kali dikontak Retroism tuh kenapa aku nggak bisa nolak? Parah. Tapi yang fun gitu. Maksudnya seneng banget karena aku pikir tuh menurut aku ya, karena aku kan juga sekarang ini sangat pemerhati podcast gitu. Apalagi kan sebetulnya kan kita nih jurnalis pada masa itu ada juga kan kreator konten kan kita membuat konten dan sekarang kan kreator konten konten kreator ini kan medianya udah beda. Ada salah satunya adalah dengan siniar ini kan podcast ini gitu. Jadi aku tuh selalu ngeliatin banyak podcast gitu dan aku merasa ya Retroism itu salah satu yang maksudnya bukan gini. Sekarang tuh banyak maaf jadi curhat ya. Banyak podcast yang jadinya demi popularitas hostnya selebriti mengundang teman selebriti. Jadi yang ada adalah cerita internal mereka. Jokesnya juga jokes internal mereka yang kita tuh sebagai penonton, ngomong apa ya gitu. Ya mungkin itu disenangin sama anak-anak sekarang ya. Tapi maksudnya buat kayak aku yang pengen, jadi maksudnya podcast ini apa gitu kan gitu. Nah kalau Retroism jelas bicara kita di tahun itu, di tahun itu dimana tahun-tahun the best. Era buat kita. Thank you. Era the best. Jangan sedih sekarang di Tok itu sama di pokoknya di media-media sosialnya itu banyak banget loh yang bikin konten yang bilang bahwa adalah the best generation itu Gen X. Cus. Gen X lagu-lagunya paling bagus, terus style fashionnya juga paling keren, paling hits lah. Iya. Selain itu juga proses-prosesnya kan beda. Iya, kayak kita gitu sih. Orangnya asik-asik. Orangnya asik-asik kayak kita gitu. Ada lagi Bu Don? Udah. Oke, kalau nggak udah aku pokoknya puas banget. Aduh, terima kasih kalau puas. Tapi jangan bosan. Jangan bosan. Karena Mbak Teni ini kayak bank data nih. Iya. Banyak banget yang bisa kita gali gitu loh. Tapi soal diri Mbak Teni habis udah kita korek. Sebentar. Ini bilang jangan bosan. Jadi akan ada part 3. Parah. Thank you, makasih ya Mbak Tenik. Ya. Oke. Mbak Tenik, thank you banget. Aku terima kasih sudah diundang dan semoga atau ada yang mau disampaikan teman-teman di Semarang atau apa silakan. Ya, nonton. Jangan lupa nonton ini deh nanti. Pokoknya nanti aku akan cerita aku akan kasih tahu kapan ini ditayangin, jadi harus nonton. Anak-anak Semarang, teman-temanku di Semarang nggak boleh nggak nonton. Karena ini bercerita tentang kalian. Adik kelas dan kakak kelas itu harus nonton. Oke, kalau gitu sampai sini dulu kita episode berikutnya nanti ya Mbak ya. Tunggu tanggal main ya Mbak Teni. Sampai jumpa di episode seru berikutnya. Terima kasih. Bye.